Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan juga silabus 10 yang akan membahas tentang how to analyze data. Dengan saya Mada Heti Zenia dan dua rekan saya yaitu Muhammad Aldi Raihan dan juga Radinal Akbar. Analyze data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data, sebab data yang terkumpul bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tak bermakna dan menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data berfungsi memberi arti dan makna yang terdapat dalam data tersebut. Selanjutnya adalah tujuan analisis data. Analisis data dimaksud untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut, pengelompokannya dan meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Dalam analisis data kuantitatif, apa yang dimaksud dengan mudah dimengerti dan pola umum diwakili oleh sebuah simbol-simbol statistik yang dikenal dengan istilah notasi, variasi, dan koefisien. Selanjutnya adalah metode analisis data penelitian kuantitatif. Dalam menganalisa data penelitian kuantitatif, hendaknya konsisten dengan paradigma, teori, dan metode yang dipakai. Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara kronologis adalah data selesai dikumpulannya semua dan biasanya diolah dan dianalisis dengan secara computerized berdasarkan metode analisis yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dan juga dalam penelitian kali ini kami menggunakan analisis data dengan SPSS. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip analisis data. Dalam proses menganalisa data, seringkali menggunakan statistika, karena memang salah satu fungsi statistika adalah menyederhanakan data proses analisa dan tidak hanya sampai di sini. Analisa data belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian setelah data dianalisa dan diperoleh informasi yang lebih sederhana. Hasil analisa terus harus diinterpretasikan untuk mencari makna yang lebih luas dan implikasi hasil-hasil analisa. Selanjutnya adalah proses analisis data penelitian kuantitatif, yaitu dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain telah terkumpul. Teknis analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan dalam menganalisis data di dalam sebuah penelitian, yaitu statistik deskriptif dan juga statistik interval. Yang kita tahu bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Lalu ada juga statistik inferensial, bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan lebih luas ke dalam wilayah populasi. Di dalamnya terdapat statistik parametris dan non-parametris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldi Raihan. Ya, selanjutnya ada statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Jadi, untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu macam-macam data dan bentuk hipotesis. Dalam statistik parametris menggunakan analisis data yang berupa data interval dan data rasio. Data interval. Data interval tergolong data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi. Data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan yang lainnya. Contoh dari data interval seperti hasil ujian, hasil pengukuran berat badan, dan hasil pengukuran tinggi badan. Data rasio merupakan data yang tergolong ke dalam data kontinum, tetapi mempunyai ciri dan sifat yang tertentu. Data ini memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti halnya dalam skala interval. Namun demikian, skala rasio masih memiliki ciri yang lain. Selanjutnya ada data nominal. Data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Data nominal biasa disebut data skala nominal, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi dan klasifikasi. Selanjutnya ada data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat adanya hubungan. Langkah-langkah analisis data. Setelah semua data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh peneliti, khususnya yang bertugas dalam mengolah suatu data. Di dalam buku-buku lain sering disebut pengolahan data,
Ada yang menyebut data preparation dan ada pula data analisis. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis analisis data kuantitatif. Yang pertama adalah analisis univariat, yang kedua analisis bivariat, dan ketiga analisis multivariat. Yang pertama adalah analisis univariat. Jenis analisa ini digunakan untuk penelitian suatu variabel. Analisis ini dilakukan terhadap penelitian objek deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil perhitungan statistik tersebut nantinya merupakan dasar dari perhitungan selanjutnya. Lalu yang kedua, analisis bivariat. Jenis analisis ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh, yaitu yang bebas, dan variabel terpengaruh yang tidak bebas. Lalu yang ketiga, analisis multivariat. Sama dengan analisis bivariat, tetapi pada analisis multivariat ini, yang dianalisis variabelnya lebih dari dua dan tetap mempunyai dua variabel pokok, yaitu bebas dan tidak bebas. Variabel bebasnya memiliki sub-sub variabel. Dan pada penelitian kita mengambil judul yaitu pengaruh intensitas penggunaan aplikasi TikTok terhadap kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Bakri angkatan 2018. Dari judul tersebut terdapat variabel X dan variabel Y-nya. Variabel X-nya adalah pengaruh intensitas pengguna aplikasi TikTok, dan variabel Y-nya adalah terhadap kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Bakri. Pada penelitian kami, terdapat latar belakang, yaitu di dalam latar belakang dijelaskan tentang bagaimana sebuah media sosial berkembang dengan sangat pesat hingga lahirnya sebuah aplikasi TikTok yang sedang naik daun di tengah pandemi COVID-19. Pada awalnya, aplikasi ini menjadi aplikasi untuk membuat video berdurasi pendek yang memiliki berbagai macam efek. Tetapi seiring berjalan waktu, sekarang aplikasi ini digunakan menjadi sarana interaksi masyarakat dengan orang-orang kebanyakan. Sebelumnya belum dikenal bisa dari negeri sendiri, bahkan berkenan dengan masyarakat negeri lain. Fenomena ini tentunya membuat aktivitas yang awalnya belum terasa menjadi lebih terasa lagi karena melihat inspirasi dari banyak media secara luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.